Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, sehingga pagi hari ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ayat ini menyebutkan bahwa kasih setia Tuhan sampai ke langit, sedangkan kebenarannya hanya sampai ke awan-awan? Sebabnya adalah karena kasih setia Tuhan tidak terbatas, sedangkan kebenarannya memiliki batasan. Kita semua percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih dan setia, dan seringkali kita hanya berfokus kepada kasih setia Tuhan saja, serta menganggap bahwa karena hal itu maka kita semua masih boleh hidup dalam dosa. Kita membuat pembenaran-pembenaran dalam hidup kita. Kita seringkali melupakan faktor kebenaran Tuhan, padahal kasih selalu berjalan beriringan dengan kebenaran. Kasih yang sejati tidak akan bersukacita atas ketidakbenaran. Saudara yang terkasih, kebenaran Tuhan memberikan kita batasan-batasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup ini. Jangan sampai karena kita merasa bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas, maka kita terus-menerus hidup dalam dosa. Kita lihat sekarang ini, saudara, ada banyak kebijakan di berbagai negara yang mulai menjadi semacam pembenaran-pembenaran atas dosa. Hubungan sesama jenis yang dilarang oleh Tuhan menjadi dilegalkan. Dan ada banyak lagi kebijakan lainnya yang dipakai sebagai pembenaran dari berbagai tindakan dosa. Dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga tertulis, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa beginilah yang seharusnya menjadi sikap kita. Perhatian kita terfokus pada kasih setia Tuhan, dan berbarengan dengan itu, kita hidup dalam kebenarannya. Amsal 21 ayat 21 mengatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kebenaran dan kasih selalu berjalan berbarengan. Kita tidak bisa hidup dalam salah satunya saja. Kasih tanpa kebenaran menimbulkan berbagai kompromi terhadap dosa, sedangkan kebenaran tanpa kasih membuat kehidupan menjadi kaku dan dingin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di sini kita perhatikan, saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka dari itu tidak mungkin kita meresponi kasih karunia-Nya saja, dan di sisi lain kita mengabaikan kebenarannya. Juga kita tidak mungkin dapat meresponi hanya kebenarannya saja, tanpa menerima kasih karunia-Nya. Kedua hal ini adalah satu paket, saudara. Kasih karunia dan kebenaran merupakan anugerah yang diberikan kepada kita
orang-orang yang telah ditebus oleh-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua, jangan biarkan diri kita hidup dalam kasih karunia tanpa hidup dalam kebenaran. Jangan lagi kita membuat pembenaran-pembenaran akan dosa-dosa yang kita lakukan. Kasih tidak berpasangan dengan pembenaran, tapi kebenaran. Maka dari itu saudara, mari hidup dalam dua hal ini, yaitu dalam kasih Tuhan dan dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah mengajarkan kami bahwa kasih-Mu dan kebenaran-Mu berjalan beriringan. Kami tidak dapat hidup dalam kasih-Mu dengan mengabaikan kebenaran. Engkau menghendaki agar kami hidup dalam kebenaran-Mu dan juga dalam kasih-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami memiliki pandangan yang salah. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami mengira bahwa kami masih boleh berbuat dosa setelah kami menerima kasih karunia-Mu. Sesungguhnya ya Tuhan, Engkau menghendaki agar kami hidup dalam kasih-Mu dan juga hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberikan kami pengertian supaya kami hidup senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu. Berkatilah ya Tuhan segala apa yang kami lakukan, dan biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Kuatkanlah yang lemah, berikan semangat yang baru kepada mereka yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia dari Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.